Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Kirman, selamat pagi juga untuk Bu Retno, dan selamat pagi untuk teman-teman semuanya yang kami cintai dan yang mencintai kami. Nah, perkenalkan kami dari kelompok 4, nama saya Kopifa Budianti dan kedua rekan saya yaitu Alvina Indah Purwaningsi dan Dena Anggara Natalia. Kami bertiga akan membahas materi mengenai main concept of compliance audit atau konsep utama dalam audit kepatuhan. Nah, sebelum kita membahas lebih mendalam mengenai apa saja sih konsep utama yang ada di dalam audit kepatuhan, terlebih dahulu kita harus mengetahui nih teman-teman bahwa audit kepatuhan itu merupakan jenis-jenis audit. Ya, seperti yang kita tahu bahwa jenis-jenis audit itu kan ada banyak sekali macamnya, seperti audit operasi, kemudian ada audit keuangan, audit investigasi. Nah, audit kepatuhan ini merupakan salah satu jenisnya. Kemudian, ketika kita berbicara mengenai audit, definisi audit menurut PSAK itu merupakan suatu proses yang sistematis yang bertujuan untuk mengevaluasi bukti yang dikumpulkan pada pernyataan tentang tindakan ekonomi, peristiwa, dan melihat tingkat hubungan antara pernyataan dengan kenyataan, kemudian mengomunikasikannya pada pihak yang berkepentingan. Nah, sedangkan definisi kepatuhan itu sendiri yaitu mengikuti suatu standar ataupun rambu-rambu tertulis yang telah disahkan atau diterbitkan oleh lembaga atau organisasi baik secara internal ataupun eksternal perusahaan. Jadi, definisi dari audit kepatuhan itu merupakan penilaian independen tentang apakah materi pelajaran tersebut telah ditetapkan ataupun telah sesuai dengan otoritas yang berlaku dan diidentifikasi sebagai kriteria. Atau dengan kata lain juga, audit kepatuhan ini merupakan program kerja yang menentukan apakah pihak yang diaudit tersebut telah mengikuti prosedur, aturan, ataupun standar yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Nah, kemudian audit standar ini ditetapkan oleh SAS, yakni Statement on Auditing Standard, di mana tujuannya itu untuk membantu perusahaan dalam memastikan kepatuhan ataupun ketaatan perusahaan terhadap peraturan yang baik, baik secara internal seperti SOP jam kerja ataupun eksternal perusahaan. Atau dengan kata lain, tujuan dari audit kepatuhan ini merupakan menentukan apakah pihak yang diperiksa tersebut sesuai dengan kondisi peraturan ataupun undang-undang tertentu. Nah, kemudian materi selanjutnya yaitu ada pokok bahasan. Nah, dalam konteks audit kepatuhan, tanggung jawab seorang audit itu termasuk menentukan apakah informasi yang terkait tersebut telah sesuai dengan pokok bahasan dalam semua hal yang material atau dengan kriteria yang relevan seperti sumber, arahan, kemudian ada persyaratan kontrak yang relevan dan juga ada kesepakatan. Nah, semuanya itu bergantung pada mandat SAI, otoritas yang terkait, dan juga ruang lingkup audit. Oleh karena itu, konten dan ruang lingkup materi audit kepatuhan itu dapat sangat bervariasi. Nah, ini tuh dapat mengambil banyak bentuk dan memiliki karakteristik masing-masing. Dan tergantung pada tujuan audit dan ruang lingkup auditnya. Nah, pokok bahasan yang ada di dalam audit kepatuhan ini bersifat fleksibel. Nah, fleksibilitas ini menanggapi berbagai macam kebutuhan dari SAI yang mungkin memandang konsep tersebut secara berbeda dan memungkinkan mereka untuk memfokuskan sumber daya yang mereka miliki itu ditempatkan pada tempat yang paling penting. Misalnya yaitu dalam beberapa SAI, pokok bahasan yang ada dalam audit kepatuhan itu terdiri atas entitas tanpa menentukan ruang lingkup audit yang lebih spesifik. Jadi artinya dalam hal ini si entitas itu dikatakan sebagai subjek. Nah, dalam hal ini, ruang lingkup audit kepatuhan itu mencakup semua aktivitas yang ada di dalam entitas, termasuk otoritas yang mengaturnya. Kemudian, selanjutnya yaitu ada otoritas dan kriteria. Otoritas ini merupakan elemen yang paling mendasar dari audit kepatuhan, karena membentuk dasar tentang bagaimana audit akan dilanjutkan di bawah pengaturan konstitusional tertentu.
Nah, otoritas ini mencakup aturan, hukum dan regulasi, kebijakan, kemudian ada resolusi anggaran, kemudian selanjutnya yaitu ada persyaratan yang disepakati, dan juga ada perilaku pejabat publik. Nah, biasanya di dalam otoritas ini terjadi sebuah konflik. Hal ini dikarenakan yang pertama yaitu ada kesenjangan legislatif, yang kedua yaitu dari otoritas tersebut memiliki ketentuan yang saling bertentangan dan mungkin memiliki penafsiran yang berbeda-beda, dan yang ketiga yaitu adanya otoritas bawahan yang mungkin tidak konsisten terhadap persyaratan ataupun batasan undang-undang yang memungkinkan. Kemudian ada kriteria. Kriteria merupakan tolak ukur yang diturunkan dari otoritas yang digunakan untuk mengevaluasi materi pelajaran secara konsisten dan wajar. Nah, kriteria dapat bersifat spesifik ataupun lebih umum. Kriteria juga dapat diambil dari berbagai sumber, termasuk undang-undang, peraturan, standar, kemudian ada prinsip yang baik, kemudian ada praktik yang terbaik, dan juga persyaratan yang sudah ditetapkan. Nah, ada dua jenis kriteria yang diperlukan dalam standar kepatuhan yang sesuai dengan kerangka kerja ISAI. Yang pertama yaitu didasarkan pada otoritas yang telah ditetapkan, dan yang kedua yaitu mencakup semua aspek kepatuhan. Kemudian selanjutnya yaitu materi akan disampaikan oleh rekan saya Alvina Indah Purwaningsih. Silakan Alvina. Ya, terima kasih Mbak Kopifa. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai peran informasi dalam memahami tiga pihak. Hubungan antara tiga pihak dalam sektor publik dapat dijelaskan melalui model principal agent. Apa sih itu prinsipal? Prinsipal itu adalah pihak yang memberikan perintah kepada orang lain atau agent untuk melakukan sebuah kegiatan atas nama prinsipal. Lalu untuk agent sendiri yaitu pihak yang menerima perintah dari prinsipal. Nah, ketika seorang prinsipal setuju dan mempekerjakan sebuah agent, maka akan terjalinnya sebuah hubungan antara agent dan prinsipal. Contoh model prinsipal dan agent, yaitu prinsipal atau pemilik modal, dan sedangkan agent adalah pemilik perusahaan atau manajemen perusahaan. Di sini prinsipal ada pemilik modal memiliki akses untuk informasi internal perusahaan. Pihak agent di sini yaitu pemilik perusahaan atau manajemen perusahaan, di mana ia sebagai pelaku operasional yang mempunyai informasi dalam operasional dan kinerja yang secara menyeluruh dan real. Namun dalam model ini terdapat ketidakseimbangan antara prinsipal dan agent, di mana prinsipal ini sebenarnya mempunyai kekuasaan, tetapi ia tidak bisa memantau kinerja atau keputusan dari agent itu sendiri. Si prinsipal ini tidak dapat mengandalkan niat baik dari si agent, karena agent sendiri mempunyai prioritas atau agenda yang cenderung berbeda dengan prinsipal. Contohnya yaitu si agent ini melaporkan sebuah laporan yang menampilkan sebuah kinerja perusahaan yang sangat baik. Padahal dalam aslinya, kinerja dalam perusahaan itu sudah tidak baik-baik saja. Sama saja itu membohongi pihak prinsipal. Ketika semua kegiatan dipegang oleh tangan agent, oleh karena itu si prinsipal ini membutuhkan seorang pengawas untuk memantau apakah kegiatan dari agent ini sudah benar atau belum. Nah, kegiatan ini disebut dengan audit, di mana ia akan mengawasi semua kegiatan yang dilakukan oleh agent. Auditor akan memberikan peran penting dalam asimetri informasi prinsipal dan agent, di mana laporan SAI atau Satuan Auditor Internal memberikan penilaian independen terhadap aktivitas agent, sehingga auditor dapat dimintai pertanggungjawaban oleh pihak prinsipal. Yang selanjutnya yaitu materi mengenai jaminan. Konsep jaminan di mana memberikan keyakinan kepada pengguna informasi mengenai keandalan dan relevansi informasi yang akan digunakan dalam pembuatan keputusan. Oleh karena itu, auditor harus memberikan informasi berdasarkan bukti yang cukup dan tepat dengan prosedur untuk mengurangi atau mengelola resiko
yang akan menimbulkan keputusan atau kesimpulan yang tidak tepat. Setiap audit yang dilakukan oleh SAI akan memberikan jaminan keterikatan, di mana jaminan ini akan memberikan sebuah opini dan kesimpulan Lalu ada contoh konsep jaminan. Pemilik perusahaan bertanggung jawab untuk menjalankan entitas berdasarkan otoritas yang mengatur aktivitas mereka untuk mencapai kinerja yang diharapkan mereka. Jika karena alasan tertentu si pemilik perusahaan ini tidak mematuhi otoritas yang ada, maka si pemilik ini akan dimintai pertanggungjawaban dong. Misalnya nih, jika pemilik entitas itu tidak mematuhi peraturan otoritas yang ada, atau melaporkan bahwa kinerja perusahaan itu sedang buruk. Karena hal tersebut dapat terjadi pergantian pemilik entitas. Nah, karena hal ini si pemilik perusahaan termotivasi untuk memberikan informasi yang salah atau tidak cukup kepada pengguna informasi. Oleh karena itu, pengguna informasi meminta bantuan kepada pihak ketiga untuk memberikan penilaian terhadap informasi tersebut. Nah, dari tadi kita sudah membahas audit dan auditor kan? Sebenarnya apa sih audit sama auditor itu? Audit adalah proses sistematis untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti secara objektif, di mana untuk menilai apakah informasi tersebut telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, melakukan prosedur untuk mengurangi atau mengelola resiko yang dapat menyebabkan kesimpulan yang salah. Yang selanjutnya yaitu jaminan yang wajar dan terbatas. Audit kepatuhan yang dilakukan untuk memperoleh keyakinan dapat meningkatkan kredibilitas informasi yang diberikan oleh auditor. Nah, apa sih kredibilitas informasi? Kredibilitas informasi adalah tingkat kepercayaan pada informasi. Audit kepatuhan yang memperoleh keyakinan akan meningkatkan kepercayaan pengguna kepada informasi yang telah diberikan oleh auditor. Lalu dalam audit kepatuhan terdapat dua tingkat jaminan. Yang pertama yaitu jaminan wajar, kemudian ada jaminan terbatas. Yang pertama yaitu jaminan wajar, yang menyatakan bahwa opini audit mengenai pokok bahasan telah sesuai atau tidak dengan kriteria yang telah ditentukan. Sedangkan jaminan terbatas yang menyatakan tidak ada yang menjadi perhatian auditor yang menyebabkan dia percaya bahwa materi pelajaran tidak sesuai dengan kriteria. Yang selanjutnya yaitu keterlibatan atestasi dan pelaporan langsung. Atestasi adalah suatu pernyataan pendapat atau pertimbangan yang diberikan oleh seseorang yang independen atau kompeten dalam menyatakan apakah asersi tersebut telah sesuai dengan kriteria yang ditentukan atau belum. Dalam audit sektor publik terdapat dua jenis perikatan, yaitu yang pertama, perikatan pengesahan, yang kedua, penugasan pelaporan langsung. Yang pertama kita bahas mengenai perikatan pengesahan atau perikatan atestasi, yaitu perikatan pihak yang bertanggung jawab pokok bahasan berdasarkan kriteria dan menyajikan informasi, auditor mengumpulkan bukti, kemudian auditor mengumpulkan bukti yang cukup dan tepat untuk memberikan dasar yang wajar terhadap kesimpulan audit. Yang selanjutnya yaitu perikatan pelaporan langsung. Di sini, auditorlah yang mengukur dan mengevaluasi materi pelajaran terhadap kriteria. Auditor memilih kriteria dan subjek dengan mempertimbangkan resiko materialitas. Hasil pengukuran materi pelajaran dengan kriteria disajikan dalam laporan audit. Audit kepatuhan dapat berupa pengesahan atau penugasan pelaporan langsung. Di sini perbedaannya terletak pada
siapa yang menyiapkan informasi, dan pihak yang bertanggung jawab atau auditor. Di sini saya akan memberikan contoh bagaimana perikatan, pengesahan, dan penugasan pelaporan langsung. Contoh ini berdasarkan pokok bahasan dan cakupan yang sama, tetapi pada lingkungan yang berbeda. Di sini ada dua skenario, yaitu yang pertama penanggung jawab Kantor Pajak Nasional Plothania. Di audit penerimaan pajak penghasilan, informasi materi pelajarannya yaitu informasi keuangan yang berkaitan dengan pajak penghasilan. Lalu kriterianya itu Undang-Undang PPH dan peraturan lainnya yang mengenai pengumpulan pajak penghasilan. Lalu ada penggunanya yaitu parlemen. Skenario yang kedua, penanggung jawabnya yaitu Kantor Pajak Nasional Kasboria. Sedangkan materi auditnya itu sama, mengenai pajak penghasilan. Informasi materi pelajarannya juga sama, mengenai informasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan pajak penghasilan. Kriterianya juga sama, penghasilan dan undang-undang serta peraturan lainnya yang mengenai pengumpulan pajak. Sedangkan penggunanya juga sama, yaitu parlemen. Untuk skenario yang pertama yaitu keterlibatan pengesahan, di mana Kantor Pajak Nasional Plothania menyajikan laporan kepada parlemen mengenai pengumpulan pajak. Dalam skenario ini, informasi mengenai materi pelajaran telah disajikan oleh pihak yang bertanggung jawab, lalu disajikan kepada pihak pengguna atau parlemen. Saat pihak yang bertanggung jawab melaporkan informasi tersebut, mereka diwajibkan mengikuti peraturan atau undang-undang yang sesuai dengan pajak penghasilan. Nah, dalam situasi ini, pihak yang bertanggung jawab telah memberikan informasi pokok atau evaluasi kepada pihak parlemen dalam bentuk laporan audit. Laporannya, pihak yang bertanggung jawab membuat klaim bahwa laporan yang dibuatnya telah sesuai dengan peraturan atau undang-undang yang sesuai dengan pajak penghasilan. Peran auditor di sini yaitu mengungkapkan kesimpulan apakah asersi yang digunakan oleh pihak yang bertanggung jawab telah sesuai dengan atau belum. Lalu apakah pihak yang bertanggung jawab telah sesuai dengan peraturan atau undang-undang yang ada apa belum. Kepercayaan ini akan meningkatkan kepercayaan parlemen kepada pihak yang bertanggung jawab. Sedangkan untuk skenario yang kedua yaitu penugasan pelaporan langsung, di mana Kantor Pajak Nasional Kasboria tidak mempublikasikan laporan pengumpulan pajak. Beberapa statistik telah disediakan oleh situsnya, namun data tersebut sudah usang dan tidak terperinci. Dalam skenario di atas tidak ada informasi mengenai materi pokok atau pernyataan yang telah disediakan oleh pihak yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, SAI atau Satuan Audit Internal memutuskan untuk memberikan informasi. Auditor akan langsung mengevaluasi penerimaan PPH atau yang menjadi pokok bahasan berdasarkan kriteria dan memberikan kesimpulannya. Informasi materi pelajaran akan disiapkan oleh tim auditor, akan diserahkan dalam bentuk laporan kepada pihak parlemen.
Perkenalkan, nama saya Dina Anggara Natalia, NIM 721141418151. Di sini saya akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu tentang asersi dan audit. Asersi dijelaskan dalam standar sebagai representasi eksplisit atau implisit yang diwujudkan dalam aktivitas, transaksi keuangan, dan informasi yang berkaitan dengan entitas yang diaudit. Kemudian digunakan oleh auditor dalam mempertimbangkan berbagai jenis potensi penyimpangan. Nah, dalam konteks audit kepatuhan, pernyataan kepatuhan sendiri berarti bahwa entitas, termasuk pejabat sektor publik yang bertanggung jawab, bertindak sesuai dengan otoritas yang berlaku. Asersi dapat diwujudkan dalam informasi materi pelajaran yang telah disajikan oleh entitas yang diaudit atau dinyatakan secara eksplisit dalam surat representasi manajemen. Artinya apa? Artinya itu ketika entitas pemerintah memberikan informasi tentang kegiatannya, terdapat asumsi tertentu yang dapat dibuat tentang informasi tersebut. Sebagai contohnya ini, informasi yang dibebankan akurat merupakan akurasi pernyataan. Informasi itu telah sesuai merupakan pernyataan ungkapan. Dan yang paling penting itu mematuhi hukum dan peraturan yang relevan merupakan pernyataan kepatuhan. Selanjutnya, yang kedua tentang skeptisisme profesional dan penilaian profesional. Auditor harus merencanakan dan melaksanakan audit dengan skeptisisme profesional dan menerapkan pertimbangan profesional selama audit. Nah, sikap auditor itu harus dicirikan oleh skeptisisme profesional dan pertimbangan profesional yang diterapkan saat membuat keputusan tentang tindakan yang tepat. Auditor harus berhati-hati. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa perilaku profesional mereka itu telah sesuai. Skeptisisme profesional dan penilaian profesional keduanya diperlukan untuk melakukan audit kepatuhan dengan baik. Keduanya adalah dua persyaratan yang terpisah dan tidak satu dan sama serta berbeda dalam arti dan juga dalam penerapannya. Namun keduanya itu saling melengkapi dan dalam pekerjaan auditor. Persyaratan khusus untuk mempertahankan penilaian profesional dan skeptisisme dalam audit kepatuhan yaitu kemampuan untuk menganalisis struktur dan konten otoritas publik sebagai dasar untuk mengidentifikasi kriteria yang sesuai atau kesenjangan dalam undang-undang. Nah, dalam hal undang-undang dan peraturan seluruhnya atau sebagian kurang itu untuk menerapkan konsep audit dalam pendekatan materi pelajaran yang diketahui dan tidak diketahui. Penilaian profesional adalah suatu proses yang digunakan untuk mencapai kesimpulan yang masuk akal yang didasarkan pada fakta dan keadaan relevan yang tersedia pada saat kesimpulan. Auditor harus menerapkan pertimbangan profesional di semua tahapan proses audit kepatuhan. Pertimbangan profesional melibatkan identifikasi tanpa bias dari alternatif yang masuk akal. Oleh karena itu, pertimbangan informasi yang hati-hati dan objektif yang mungkin tampak bertentangan dengan kesimpulan adalah kunci penerapannya. Sedangkan skeptisisme profesional adalah sikap yang mencakup pikiran, mempertanyakan dan penilaian kritis terhadap bukti audit. Auditor mengajukan pertanyaan yang akan membantu untuk mengetahui konsekuensinya. Mereka akan mengukur setiap efek samping dari informasi yang mereka peroleh dengan sikap bertanya atau pikiran mereka. Skeptisisme profesional diterapkan oleh auditor untuk mewaspadai kondisi, keadaan, dan informasi tersebut yang mungkin menunjukkan adanya ketidaksesuaian material dan untuk menilai bukti audit secara kritis. Saat menerapkan skeptisisme profesional, auditor tetap berpikiran terbuka dan cukup mempertanyakan tanpa terlalu curiga. Skeptisisme profesional yang termasuk kewaspadaan ada 3, yaitu yang pertama, bukti audit yang bertentangan dengan bukti audit yang lain yang diperoleh. Yang kedua, informasi yang mempertanyakan keandalan dokumen dan tanggapan atas permintaan keterangan untuk digunakan sebagai bukti audit. Nah, yang terakhir, kondisi yang mungkin mengindikasikan kemungkinan penipuan. Nah, mempertahankan skeptisisme profesional selama audit itu diperlukan jika
auditor misalnya mengurangi risiko berikut. Yang pertama, menghadapi keadaan yang tidak biasa. Yang kedua, terlalu menggeneralisasi saat menarik kesimpulan dari observasi audit. Dan yang ketiga, menggunakan asumsi yang tidak tepat dalam menentukan sifat, saat, dan luas prosedur audit dan mengevaluasi hasilnya. Sekian presentasi dari kami kelompok 4. Semoga yang kami sampaikan dapat berguna dan bermanfaat bagi semuanya. Dan kami juga memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.